Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita percaya kasih Allah, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, biarlah Engkau kiranya penuhi kami semua anak Allah di bumi milik-Mu Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan kuasa kemuliaan yang telah Kau sediakan, yang telah Kau persiapkan, telah Kau rancangkan bagi kami semua. Biarlah kami semua menjadi milik Tuhan Yesus selama-lamanya, milik-Mu ya Allah, anak-Mu ya Bapa. Biarlah kami bekerja bagi-Mu ya Bapa. Biarlah kami menerima kasih karunia-Mu, Roh Kudus Tuhan Yesus selama-lamanya. Biarlah kami menerima kemuliaan yang Kau sediakan selama-lamanya untuk kami anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan dari 1 Korintus 2. Ayat keempat, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Bapak Ibu, di ayat 4 ini kalimat yang sangat baiknya seharusnya seperti ini, ya, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang persuasif, yang meyakinkan, ini sudah benar, tetapi dengan demonstrasi akan Roh Kudus, ya, akan roh dan kuasa. Ya, jadi tapi ya bukan dengan kata-kata hikmat, kata-kata kecerdasan duniawi kita yang persuasif, tapi demonstratif. Jadi bukan persuasif, bukan yang soal ya ini kan begini. Jadi bukan karena kecerdasan jualan kita atau kecerdasan duniawi yang meyakinkan, itu benar meyakinkan, ya, namun persuasif, melawannya demonstratif oleh roh dan kuasa. Jadi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Tapi itu demonstratif sifatnya, bukan persuasif manusiawi. Jadi bukan karena kita meyakinkan, hikmat kita, kecerdasan yang meyakinkan. Namun karena kuasa, karena roh, kuasa Roh Kudus yang demonstratif. Sehingga bisa berhasil. Ya, ingat Kisah Rasul 2, Pentakosta, orang-orang yang menerima diri dibaptis ribuan. Hanya karena para rasul yang baru khotbah sekali dan yang baru dengar sekali, itu langsung diyakinkan, bukan karena kuasa Roh Kudus. Bukan kecerdasan Petrus dan kawan-kawan bicara, namun karena kuasa, karena Roh Kudus. Dan itu tetap menggunakan kecerdasan, ketepatan bicara, karena Roh Kudus. Dan yang mendengarnya bisa percaya karena Roh Kudus. Dan menerima diri dibaptis karena Roh Kudus. Dan menjadi milik Tuhan Yesus selamanya karena Roh Kudus. Jadi demonstratif. Hari itu juga dibaptis 3.000 jiwa. Ya, itu merupakan bukti bukan karena persuasif kecerdasan manusia, namun kan demonstratif Roh Kudus dan kuat kuasa Roh Kudus. Ya, ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, kecerdasan manusiawi kita, tetapi pada kuasa Allah, gitu aslinya. Jadi ayat 5 itu supaya iman kita semua ini jangan bergantung pada kecerdasan manusiawi kita. Ya, bukan pada hikmat manusiawi kita. Bukan pada ketepatan, bukan pada kecerdasan manusiawi, tapi pada kuasa Allah. Ya, ayat 6, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, dalam ini yang disempurnakan, yang matang, yang dilengkapkan, ya, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ya, tentunya kita pernah belajar dalam Lukas 6 ayat 40 mengenai seorang murid. Kata Tuhan Yesus, ya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Akan tetapi yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Jadi Tuhan mau kita menyelesaikan, melengkapi belajar kita. Jadi jangan kita gak mau tahu mengenai teologi Kristen. Kita gak mau tahu, gak mau belajar ilmu-ilmu teologi resmi. No, jangan begitu. Kita tetap harus mau belajar. Ya, tapi yang mengajar adalah aslinya adalah Roh Kudus Tuhan Yesus kita.
kita percaya kuasa kecerdasan sorgawi. Sehingga kalimat di sini diberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yang disempurnakan, yang lengkap. Ya, hikmat yang bukan dari dunia ini. Jadi bukan artinya wah kita harus belajar, bukan juga harus. Namun kita yang mau dilengkapi ya harus belajar. Namun kita harus tetap tahu hikmat sorgawi yang kita percaya. Ya, bukan hikmat penguasa-penguasa dunia ini. Ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Kata mysterion atau misterius atau tertutup ya, itu rahasia ya. Mistik, rahasia, bukan untuk orang biasa di sini. Dan juga apokripto. Apokripto itu seperti encrypted gitu ya, namanya terkunci, ya, rahasia, tertutup bagi orang-orang lain. Ya, ini disediakan, dipersiapkan. Kata proorizo atau yang disebut predestinasi ya, telah dipersiapkan Allah dari awal, dirancangkan Allah bagi kemuliaan kita. Nah, jadi kecerdasan hikmat sorgawi ini itu memang tersembunyi, rahasia. Buat orang-orang lain tetap akan tersembunyi dan rahasia. Mereka tetap tidak bisa terima, mereka akan mentertawakan. Ya, jadi mereka itu tidak anggap gitu ya hal ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa karena di ayat 14 ya di sini ya, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itu sebabnya Bapak Ibu kita percaya mengenal Allah seperti di ayatnya ke-11 di sini. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Dan ayat 12, kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sehingga ada kalimat di sini tadi ya, yang ayat 7, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah, di ayat 8, tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Kata menyalibkan Tuhan di situ yang mulia seharusnya menyalibkan Tuhan, Tuan kemuliaan kita. Karena yang disediakan ini kan mulia bagi kita. Ya, yang Tuhan sediakan di ayat 7 yang predestinasikan untuk kita, yang dipersiapkan oleh Allah bagi kita, itu adalah kemuliaan kita. Dan Yesus disebut, Yesus yang disalib di ayat 8 disebut Tuhan yang menyediakan kemuliaan ini, Lord of Glory. Tuhan yang menyediakan kemuliaan, Tuhan kemuliaan kita. Sehingga kita percaya ini Roh Kudus Allah yang memuliakan Yesus. Itu adalah Roh Kudus Allah yang kelak memuliakan kita, memberi kita kemuliaannya. Karena hikmat ilahinya dan kuasa Roh Kudus Allah ini. Ingat, bagi orang dunia ini adalah kebodohan. Wah, ngapain percaya gituan? Banyak yang harus kita pikirkan, hal-hal dunia yang perlu. Kita harus selamat di dunia, harus ngerti ini, ngerti itu. Disebut hikmat duniawi, ini penting sekali. Wah, ilmu ekonomi, ilmu kecerdasan, keilmuan yang bikin kita bisa sukses di dunia, kita perlu ini, perlu itu. Hikmat duniawi, pengetahuan duniawi yang begitu penting. Namun, hikmat ilahi, pengetahuan mengenai Allah yang karena Roh Allah yang memenuhi manusia, itu adalah yang memberi kita kemuliaan pada masanya, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Disebut penyataan pada kemuliaan anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan Roh Kudus-Nya, dengan kecerdasan Roh Kudus-Nya, dengan kuasa Roh Kudus-Nya, menyediakan kepada kita kemuliaan-Nya pada waktunya, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kita. Amin. Keajaiban penyertaan pelajaranmu, hikmat Roh Kudus.
salib Kristus, Yesus penebusku, penyertaan-Mu Roh Kudus. Sejahtera dalam-Mu Allah, berkat darah Yesus, Engkau maha mulia, penyertaan-Mu Roh Yesus. Keajaiban penyertaan, pengajaran-Mu, hikmat-Mu Roh Kudus, kemuliaan, kebesaran, keagungan-Mu, ajarlah Roh-Mu. Sejahtera dalam-Mu Allah, berkat darah Yesus, Engkau maha mulia, penyertaan-Mu Roh Yesus. Keajaiban penyertaan, pengajaran-Mu, hikmat-Mu Roh Kudus, kemuliaan,